Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Widiarto. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi informatika, angkatan 2023 dengan NIM 23115758. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya pada mata kuliah Big Data dan Data Mining dengan judul Prediksi Resiko atau Ketidakhadiran Pasien dalam Menghadiri Appointment Medis menggunakan Logistic Regression. Tujuannya apa? Tujuannya pada proyek akhir ini saya ingin membangun sebuah model machine learning yang dapat memprediksi tingkat resiko ketidakhadiran pasien dalam appointment medis berdasarkan data historisnya. Dan saya harap kedepannya nanti dunia medis atau dunia rumah sakit akan berjalan lebih efisien dan lebih baik seperti itu. Nah, berikutnya untuk kode awal sini di sini adalah upload dataset. Dataset yang saya gunakan adalah dataset medical appointment no show yang bisa kita akses di Kaggle, dan dataset ini cukup besar. Kok apa jumlah datanya? Setahu saya ada 10.000 data di sini. Dan data isi dari dataset ini itu berupa informasi demografis, status kesehatan pasien, dan kehadiran pasien juga. Seperti itu. Nah, berikutnya ini di sini ada kode untuk menampilkan isi dataset agar kita bisa memahami pola dari datasetnya, sehingga kita bisa memilih fitur apa yang ingin kita pakai. Seperti itu. Nah, kita dapat mengetahui struktur data, nama kolom, serta contoh nilai yang ada di dalam dataset ini. Kemudian untuk DF info, di sini bisa berfungsi untuk kita melihat tipe data apa yang ada di fiturnya dan memastikan bahwasanya tipe data itu sesuai dengan apa yang ingin kita gunakan. Sebenarnya ini perlu tidak perlu juga, tapi kalau saya sebenarnya kurang perlu seperti itu. Dan yang terakhir adalah DF describe. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasan statistik dari data numerik. Informasi informasi meliputi nilai rata-rata, terus ada nilai minimum, maksimum, serta sebaran data yang mungkin bisa membantu untuk kita memahami karakteristik dataset yang ingin kita olah sebelum kita lakukan pre-processing data. Berikutnya adalah tahap pre-processing data atau data cleaning. Nah, pada tahap ini saya mengecekkan apakah dataset ini terdapat missing value, dan hasilnya menunjukkan bahwasanya tidak ada missing value, yang berarti data ini secara tidak langsung siap untuk digunakan. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kode. Nah, di sini fungsinya untuk variable target no show nanti diubah ke bentuk numerik agar mudah diproses oleh model, serta atribut tanggal itu dikonversikan ke format datetime dan dibuat fitur baru yang bernama waiting stay. Nah, gunanya waiting stay untuk mempresentasikan selisih antar jadwal dan hari appointment dari pasien itu. Berikutnya adalah EDE, eksplorasi data analisis. Pada eksplorasi data analisis ini ditampilkan distribusi variabel target, dan dari grafik yang ada ini terlihat bahwasanya jumlah pasien yang hadir dibandingkan pasien yang tidak hadir itu lebih dominan yang hadir, di mana ini adalah data no show alias tidak hadir. Ketika pasien tidak hadir, di sini banyak yang no alias pasien itu hadir di dalam appointment medis. Sehingga dataset ini secara tidak langsung memiliki ketidakseimbangan kelas. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah encoding atau seleksi fitur berdasarkan hasil EDA atau eksplorasi data analisis di atas.
saya lakukan beberapa seleksi fitur yang dipilih mencakupi informasi demografis pasien, kemudian ada status kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kemudian ada hobinya dari pasien tersebut, apakah dia alkoholik, serta informasi jadwal appointment dari setiap pasien. Kemudian masuk ke modeling. Nah, di sini data saya normalisasikan menggunakan standar scalar agar seluruh fitur berada pada skala yang sama. Setelah itu, data saya bagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80 data latih dan 20 data uji. Berikutnya adalah kode untuk model. Nah, model yang saya gunakan sudah tadi saya sebutkan bahwasanya logistic regression karena sesuai dengan klasifikasi biner dan mudah diinterpretasikan seperti itu. Dan juga model ini bisa kita latih untuk menggunakan data dari pola kehadiran pasien juga seperti itu. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya evaluasi dari maaf, sebelumnya akurasi dari model ini di start angka 79 sampai 80% yang menunjukkan bahwasanya performa cukup baik secara keseluruhan. Seperti itu, cukup baik karena di atas dari 60% seperti itu. Dan yang terakhir adalah Confish Matrix. Nah, di sini dari tabel ini menunjukkan bahwasanya model sangat baik dalam memprediksi pasien yang hadir, namun masih kurang optimal dalam mendeteksi pasien yang tidak hadir atau no show. Ini bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan data sesuai yang ada di atas tadi, bahwasanya data pasien yang hadir itu lebih mendominasi ketimbang atau dibanding dengan data pasien yang tidak hadir. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya model logistic regression ini mampu memprediksi tingkat ketidakhadiran atau kegagalan appointment medis terhadap pasien rumah sakit dengan performa yang baik. Maaf, cukup baik. Namun, tidak luput juga model ini masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pasien no-show. Nah, nanti kedepannya bisa saya lakukan pengembangan lebih lanjut. Mungkin melalui penanganan ketidakseimbangan data atau penggunaan algoritma yang lain. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.